Dani menemukan kamera itu di pasar loak, teronggok di antara tumpukan barang tua berdebu. Bodinya hitam pekat, lensa Zeiss tua dengan goresan halus di permukaannya, seolah menyimpan rahasia. Penjualnya, seorang pria tua dengan mata cekung, hanya tersenyum tipis saat Dani menawar. "Kamera ini spesial," katanya, suaranya serak. "Ia melihat apa yang kau tak bisa lihat." Dani, seorang fotografer amatir yang haus pengalaman baru, tertawa kecil. Ia membayar 50.000 dan membawa pulang kamera itu, menganggapnya sebagai harta karun vintage. Malam itu, di kamarnya yang penuh dengan foto-foto alam dan potret, Dani mencoba kamera itu untuk pertama kalinya. Ia memotret dirinya sendiri di cermin, tersenyum lebar. Cahaya lampu kilat menyilaukan, dan suara rana mekanis terdengar seperti desahan pelan. Saat ia memeriksa hasilnya di komputer, senyumnya memudar. Dalam foto, wajahnya pucat, matanya melebar ketakutan, dan di belakangnya ada bayangan gelap, sosok buram tanpa wajah, seperti asap yang membentuk manusia. Dani memeriksa kamarnya, jantungan, tapi tak ada apa-apa di sana. "Mungkin cuma glitch," gumamnya, meski hatinya tak yakin. Keesokan harinya, Dani membawa kamera itu ke kafe favoritnya. Ia memotret temannya, Lila, yang sedang tertawa sambil menyeruput kopi. Tapi saat melihat hasilnya, tawa Dani terhenti. Lila dalam foto tampak menjerit, tangannya terangkat seperti menangkis sesuatu, dan bayangan gelap itu kembali muncul, kali ini lebih jelas, berdiri tepat di belakangnya. Lila, yang tak tahu apa-apa, hanya mengangguk saat Dani berpamitan dengan tergesa. Malam itu, Dani memotret orang asing di jalanan. Seorang pengamen, seorang penutup kios, dan hasilnya sama. Wajah ketakutan, bayangan gelap, selalu ada. Dani mulai terobsesi. Ia mencari tahu asal-usul kamera itu. Di forum online, ia menemukan cerita tentang kamera serupa yang beredar di kalangan kolektor, konon terkutuk, setelah digunakan dalam ritual aneh puluhan tahun lalu. Dani tak percaya hal-hal seperti itu, tapi foto-foto itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia mencoba membongkar kamera, berharap menemukan cacat teknis, tapi lensanya seolah menolak dilepas, seperti terpaku oleh kekuatan tak terlihat. Malam berikutnya, Dani bermimpi buruk. Ia melihat dirinya memotret seseorang, tapi setiap kali rana diklik, orang itu jatuh tak bernyawa, dan bayangan gelap itu melangkah mendekatinya. Ia terbangun dengan keringat dingin, hanya untuk menemukan kamera itu tergeletak di samping bantalnya, padahal ia yakin telah menyimpannya di laci. Jantungnya berdegup kencang saat ia memeriksa memori kamera. Ada foto baru, diambil saat ia tidur. Dani sendiri, berbaring di ranjang, wajahnya dipenuhi teror, dan bayangan itu kini memiliki mata yang persis seperti miliknya. Dani panik. Ia meraih palu dari kotak peralatan dan menghantam kamera itu di atas meja. Lensa retak, bodinya pecah. Tapi saat ia membuang pecahannya ke tempat sampah, ia mendengar suara rana lagi. Klik, dari dalam kepalanya. Keesokan harinya, bayangan itu mulai muncul di kehidupan nyata. Di cermin kamar mandi, di sudut matanya saat ia berjalan, di jendela kafe, ia tak bisa kabur. Lila menelepon, bertanya kenapa Dani menghilang, tapi suaranya terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Malam itu, Dani duduk di kamarnya, dikelilingi foto-foto yang ia cetak. Ia menyadari pola mengerikan. Setiap orang yang ia potret tampak seperti sedang menghadapi kematian mereka. Pengamen itu, dalam foto, tampak dicekik. Lila seperti terbakar. Dani tak berani memotret lagi, tapi tangannya gemetar, seolah dipaksa mengambil kamera yang kini, entah bagaimana utuh kembali di mejanya. Dengan napas tersengal, ia mengarahkan lensa ke cermin, memotret dirinya sendiri satu kali lagi. Foto itu muncul di layar komputer, dan Dani menjerit. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan di kamar ini. Ia berdiri di tepi jurang, tali melilit lehernya, wajahnya penuh keputusasaan. Bayangan gelap itu kini jelas. Itu Dani sendiri, tapi lebih tua, dengan mata kosong dan senyum penuh dendam. Dalam sekejap, ia mengerti. Kamera itu bukan hanya alat, ia adalah cermin jiwanya, menangkap kematian yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri di masa depan. Setiap foto,
adalah langkah menuju akhir yang ia tak bisa hindari. Dani mencoba lari, tapi bayangan itu kini ada di mana-mana, di setiap pantulan, di setiap sudut gelap. Suara Rana terus bergema, klik, 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 seolah menghitung mundur. Di malam terakhirnya, Dani duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menangis. Kamera itu tergeletak di lantai, lensanya memantulkan matanya sendiri. Dan di dalam pantulan itu, ia melihat tali, jurang, dan senyumnya sendiri. Senyum yang bukan miliknya.